Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai variasi soal limit trigonometri menuju tak hingga. Jadi ini lanjutan ya materi limit trigonometri aljabar yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan nanti bisa dicek di bagian deskripsi. Dan ini juga gabungan sekaligus dengan konsep limit tak hingga. Jadi ini juga sama, nanti bisa kalian lihat linknya detailnya di bagian deskripsi. Nah, bagi yang sudah mempelajari, ini saya ingatkan kembali ya konsep mengenai limit trigonometri. Itu nanti yang akan sering kita pakai yaitu menggunakan teori ketika limit x ya mendekati 0 tan x per x ataupun yang kebalikannya, artinya x per tan x nanti selalu nilainya 1. Begitupun ketika kita menggunakan limit x mendekati 0 untuk sin x ya, sin x per x, ataupun ketika dibalik yaitu x per sin x, ataupun juga nanti ketika kalian bertemu dengan sin x per tan x atau dibalik juga ya, tan x per sin x, selalu nilainya adalah 1. Ya, ini rangkuman dari materi limit trigonometri aljabar. Kemudian ada limit yang kaitan dengan tak hingga, yaitu limit ketika x mendekati tak hingga dari 1 per x ya, 1 dibagi bilangan yang menuju tak hingga atau 1 dibagi bilangan yang sangat besar, maka tentu nanti nilainya hampir 0 atau mendekati 0. Maka nanti limit x mendekati tak hingga untuk bilangan atau untuk bentuk seper x selalu hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah teori-teori dasar untuk bisa memahami cara pengerjaan limit tak hingga pada materi trigonometri. Oke, cara pengerjaannya seperti ini. Kita mulai dari soal yang nomor 1 dulu ya. Di sini ada unsur seper x ya, atas dan bawah. Kita bisa memisahkannya seperti ini. Seper x kita anggap sebagai u atau dianggap sebagai bilangan atau variabel yang lain juga boleh. Kemudian di sini kan x menuju tak hingga. X menuju tak hingga berarti nanti ketika x-nya mendekati tak hingga, nanti kan nilai u-nya akan menyebabkan 0. Jadi ketika x-nya mendekati tak hingga, ini senilai dengan u mendekati 0. Karena ini bentuknya 1 per x. Ketika x-nya semakin besar, semakin mendekati tak hingga, nanti kan nilai u-nya di sini semakin mendekati 0. Berarti nilai x mendekati tak hingga bisa kita ubah dalam bentuk u mendekati 0. Berarti bentuk ini sekarang bisa kita ubah menjadi limit x mendekati tak hingga, kita ganti menjadi u mendekati 0 tan seper x itu sama saja u per u ya. Kalau kalian perhatikan, ini kan ya sama saja dengan contoh yang ini ya. Itu hanya kita ganti x dengan u saja. Artinya unsur-unsur yang lain sama persis ya. Sehingga ini tentu nilainya berapa? Ya tentu otomatis nilainya harus 1. Ya, jadi ini adopsi kan. Jadi kalau di sini ya x, di sini ya u ya sama saja, hanya ubah hurufnya saja. Ya, artinya nilainya tetap sama, yaitu 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2, karena di sini mengandung per x ya, 6 per x dan 4 per x, untuk pemisalannya persis seperti nomor 1, yaitu nanti seper x kita misalkan u, sehingga x menuju tak hingga bisa kita ubah dalam bentuk u menuju 0 ya. Nah, kemudian di sini kok ada 6 per x dengan 4 per x. Nah, di sini ya saya tuliskan di sebelah kanan agar nanti tidak mengganggu untuk pengerjaannya. Pada dasarnya 6 per x itu kan
ya sama saja kalau kita ubah dalam bentuk perkalian, yaitu 6 dikalikan 1/X. Jadi yang nanti 6 per X itu ya sama saja 6 per U, karena kan 1/X-nya tadi sudah kita anggap sebagai U. Begitupun ya 4 per X, otomatis langsung bisa kita ubah jadi 4U. Berarti ini bisa kita ubah dalam bentuk limit U menuju 0, 2 sin 6U per tan 4U. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya menggunakan rumus yang perluasan dari bentuk yang ini, yaitu nanti ketika kalian menjumpai limit X menuju 0 untuk sin AX per tan BX, ya ini sudah saya sampaikan kalau ketika kalian menjumpai sin dengan tan, pada dasarnya bisa diabaikan gitu ya, bisa diabaikan sehingga ya ini sama aja A per B. Begitupun kalau kita gunakan ini, berarti kalau kita abaikan sin dengan tan, ya nanti yang atas 6U, yang bawah 4U, ya berarti U nya juga bisa kita eliminasi, sehingga tinggal apa perhitungannya, ya tinggal 2 kali 6 dibagi 4, 2 kali 6 12 dibagi 4, tentu nilainya adalah 3. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, pemisalannya sama ya. Ini ada per X, berarti 1/X nanti kita misalkan U, X menuju hingga kita ubah menjadi U menuju 0 ya. Nanti bisa langsung kita ubah menjadi limit U menuju 0 1/X kuadrat ya. 1/X kuadrat itu kan artinya U kuadrat ya. U kuadrat itu bisa kita ubah dalam bentuk U kali U. Kemudian cos 2X berarti itu ya cos 2U per sin 1/X berarti sin U kali tan 4 per X berarti artinya tan 4U. Oke, sampai di sini seperti tadi, kalau sudah mendekati 0 itu artinya sin dengan tan bisa kita abaikan ya. Jadi ini bisa kita coret ya, sin dengan tan bisa kita coret sehingga kita tinggal mendapati U-nya bisa dicoret juga. Nah, berarti yang atas masih 1 ya karena dicoret. Kemudian cos 2U bagaimana Pak? Nah, santai saja. Kalau U-nya mendekati 0, kita masukkan ke sini U-nya 0, berarti kan nanti 2 kali U, 2 kali 0. 2 kali 0, ya nilainya 0. Cos 0 berapa? 1, ya kan? Jadi nggak masalah untuk kasus cos. Ya, yang bermasalah adalah kalau kita menjumpai sin dengan tan. Itu yang harus kita sederhanakan seperti tadi. Berarti yang atas cos 0 itu nilainya 1, yang bawah tinggal 4. Ya, otomatis hasil akhir untuk soal nomor 3 jawabannya adalah 1/4. Sebelum video ini saya akhiri, seperti biasa, ini ada latihan soal untuk kalian coba ya menguji seberapa paham kalian dengan materi yang tadi saya sampaikan. Jadi konsepnya sama dengan yang contoh tadi ya, hanya ini variasi soalnya saja yang agak berbeda. Tapi konsep prosedurnya sama ya. Silahkan nanti dicoba, dan bila masih menemui kesulitan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.